kita membahas apa itu dinamisasi Pancasila, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu dinamis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis berarti penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar, sehingga mengandung dinamika. Secara umum, pengertian dinamis yaitu selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Apa itu pengertian Pancasila dinamis? Sebagai ideologi terbuka, Pancasila juga memiliki sifat dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran, sehingga mampu menerima iklim perubahan yang terjadi. Namun, dalam mencerminkan keterbukaan ini, Pancasila tidak perlu merubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum meliputi 1. Pengembangan lembaga negara. Salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum adalah keberadaan lembaga negara. Lembaga negara memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan UUD 1945. Dalam praktiknya, lembaga juga harus dikembangkan. Perkembangan lembaga negara disesuaikan dengan kebutuhan negara dan masyarakat di dalamnya. 2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia atau akrab kita sebut sebagai HAM. Indonesia tentunya merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia. Hal itu karena HAM berhubungan juga dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hak asasi manusia yang berwujud ini meliputi penyeimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. 3. Penerapan demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Artinya, demokrasi ini bertumbuh dari nilai dan tradisi budaya bangsa. Sistem demokrasi yang disebut di Indonesia meliputi 1. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. 2. Demokrasi yang berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. 3. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem yang saling menjatuhkan atau mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Contoh perwujudan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin, baik di dalam warga, daerah kecamatan, kabupaten, bahkan sampai tingkat pemilihan presiden. 4. Sebagai pemberlakuan hukum. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Meski begitu, hukum yang akan diberlakukan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut hal-hal penting mengenai perkembangan Pancasila. 1. Era prakemerdekaan. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh yang mengusulkan Pancasila yaitu 1. Muhammad Yamin, 2. Profesor Dr. Supomo, 3. Insinyur Soekarno. 2. Era kemerdekaan. Dibentuknya panitia kecil yang beranggotakan 9 orang untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar negara dan disahkannya Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. 3. Era Orde Lama. Masih mencari implementasi dari Pancasila itu, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Karena itu, Pancasila diterapkan dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda. 4. Era Orde Baru. Insinyur Soekarno menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia dan keberadaan Pancasila semakin kuat. Pancasila digunakan sebagai alat untuk melaksanakan agenda pribadi otoritas. 5. Era Reformasi. Penerapan Pancasila masih kurang maksimal. Masih banyak warga Indonesia yang hafal butir-butir Pancasila, namun belum bisa mengaplikasikannya dalam berwarga negara.